Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita hadir di sini ngaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan berbahagia ini yakni membahas tentang mengapa kita harus mengusap wajah kita selesai kita berdoa. Ketika kita mengangkat tangan, selesai berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita hendaknya mengusap wajah kita. Apa sebabnya? Apakah supaya wajah kita bersinar, supaya wajah kita cerah, ceria, supaya tidak bingung, supaya tidak susah, atau sebab yang lainnya? Baiklah, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari sahabat Umar radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda fit du'ai lam yuradduhuma hatta yamsah bihima wajhah. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu an, bersabda beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kedua tangan beliau saat berdoa, beliau tidak mengembalikannya ke bawah posisi tangan dari asalnya sebelum mengusap wajahnya. Sebelum beliau mengusap wajah beliau. Baik, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hikmahnya yang pertama, bahwasanya anjuran mengangkat tangan ketika berdoa. Sudah cukup jelas bahwasanya Allah itu Maha Malu, Maha Mulia, Maha Pemberi. Beliau Allah Subhanahu wa taala malu apabila kita sudah berdoa dengan mengangkat tangan, kemudian pulang tangan kita dengan kosong, dalam keadaan kosong atau tidak dikabulkan. Jadi kode kita ketika berdoa adalah sikap badan kita adalah dengan mengangkat kedua tangan. Nah, berikutnya bagaimana selanjutnya sikap tangan kita selesai berdoa? Kalau sudah selesai berdoa, apakah langsung turun ke bawah bagian bawah badan kita, di mana tangan kita dari awalnya di situ, posisi awalnya di situ? Benar. Ternyata tidak, yakni di Rasulullah SAW mengusap wajah beliau selesai berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, misalkan selesai, kemudian beliau mengusap wajah beliau. Nah, yang ketiga, salah satu kebiasaan yang sering kita lihat di tengah-tengah kita, bahwasanya selesai mengucapkan salam pada waktu kita sholat, ini sebagian umat Islam mengusap wajah dan tangan kanan beliau dengan tangan kanan beliau. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mengusap wajah dengan tangan beliau. Ini kita menemukan di tengah-tengah masyarakat kita, saudara-saudara muslim kita, ada sebagian seperti itu. Yang ketiga, hal ini ternyata berdasarkan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW selalu mengusap wajah dengan kedua tangan beliau ketika beliau selesai berdoa. An Sa'ib ibnu Yazid an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ta'a farra fa'ayadai wa masaha wajhahu biyadai. Apabila Rasulullah SAW berdoa, beliau selalu mengangkat kedua tangan beliau, rafa'ayadai, kemudian beliau mengusap wajah dengan kedua tangan beliau selesai berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, kita disunahkan mengusap wajah dengan kedua tangan selesai sholat secara bahasa yang sholat tersebut maknanya adalah doa. Sholat selesai secara bahasa, as-sholatu wa huwa as-sholatu hiya ad-du'a. Ini adalah sholat itu adalah maknanya secara bahasa adalah doa. Jadi kita rafa'a yadahu tadi kita kiaskan ketika beliau selesai berdoa, ini sama dengan ketika kita melaksanakan ibadah sholat yang maknanya secara bahasa adalah doa, beliau masaha wajah, mengusap tangan beliau kepada wajah beliau. Nah, yang kelima, sehingga orang ketika mengerjakan sholat yang berarti berdoa, maka perlu sudah sewajarnya untuk mengusap wajah kita juga. Nah, kemudian penjelasannya menurut seorang ulama yang ke-6,
Syekh Abu Bakar Muhammad Syato dalam I'anatul Thalibin menyatakan, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar meriwayatkan hadis dalam kitab Ibnu Sunni, sahabat Anas, bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai melaksanakan sholat, beliau mengusap wajah dengan tangan kanan beliau lalu berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim. Allahumma dhhab annil hamma wal hazana. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingungan dan kesusahan. Ya Anatul Bin Juz 1 halaman 185. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya mengusap wajah setelah sholat merupakan anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW juga mengusap kedua tangan beliau kepada wajah beliau. Supaya apa tadi? Doa beliau supaya tidak bingung dan tidak susah. Supaya wajah kita bersinar, glowing. Jadi ketika kita ingin wajah kita bersinar, selain berwudu, selain dengan membilas kotoran dengan air wudu, maka ini adalah ketika kita selesai sholat, ketika kita selesai berdoa, adalah masah wajah, ya, membasuh atau mengusap wajah kita dengan kedua tangan kita, supaya apa dengan doanya? Jadi, supaya tidak bingung dan tidak susah. Jadi, kebingungan dan kesusahan ini dihapus, dibilas dengan mengusapkan wajah kita, mengusapkan kedua tangan kita kepada wajah kita ketika kita selesai berdoa. Inilah fadilahnya, inilah manfaatnya, inilah doanya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingungan dan kesusahan. Demikian, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga ada manfaatnya. Inilah indahnya agama Islam, mengajarkan tata cara berdoa dari awal hingga akhir yang sangat mudah kita ikuti dalam kegiatan kita sholat dan berdoa sehari-hari, termasuk sunnahnya mengusap wajah selesai berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah, inayah pada kita sekalian, keturunan kita sekalian, muslimin, anak keluarga kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, dan muslimin semuanya untuk dapat berdoa dengan tata cara yang benar dari awal hingga akhir, yakni mengusap wajah kita supaya kita dihilangkan dari kebingungan dan kesusahan dengan doanya tadi, Allahumma la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim idhab anil ham wal hazan. Jauhkanlah, hilangkanlah dari kami kebingungan dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.